Beberapa tahun belakangan ini kita dihebohkan dengan adanya satu pasar di daerah Jawa Barat yang transaksinya menggunakan dinar dan dirham. Nah, kita tahu bersama di Alkitab ada juga dinar dan dirham sebagai alat pembayaran pada waktu zaman Tuhan Yesus dulu. Kita akan cari tahu bersama-sama asal muasal dari dinar dan juga dirham yang dipakai sebagai alat transaksi pada waktu itu. Ayo cari tahu. Yang pertama kita bahas tentang dinar. Dinar atau denarius adalah mata uang yang paling banyak dipakai pada waktu itu di daerah Yudea dan Samaria. Mata uang ini dipakai untuk membayar pajak kepada kerajaan Romawi yang pada waktu itu berkuasa. Orang-orang Yahudi menggunakan mata uang dinar ini agar mereka mengingat bahwa yang berkuasa atas mereka pada waktu itu adalah kerajaan Romawi dan mereka harus tunduk, termasuk dengan membayar pajak kepada kerajaan Romawi. Tetapi tidak hanya dinar saja, di zaman Tuhan Yesus ada beberapa mata uang Romawi yang mereka sering gunakan sebagai alat transaksi. Yang pertama pastinya koin dinar. Koin dinar seringkali dipakai sebagai upah satu hari pekerja di daerah Yudea dan Palestina pada saat itu. Berat dari uang ini sebesar 3,85 gram. Dinar ini pernah menjadi sarana bagi orang Farisi dan juga kaum Herodian untuk menjerat Yesus, di mana mereka memberi satu pertanyaan, apakah seharusnya kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Tapi dengan briliannya Tuhan Yesus menjawab mereka dengan satu contoh daripada satu dinar ini, di mana Tuhan Yesus mengambil satu dinar dan berkata, gambar siapakah yang ada di dinar ini? Lalu mereka menjawab kaisar. Maka Tuhan Yesus menjawab, berikanlah kepada kaisar apa yang seharusnya diperuntukkan untuk kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang seharusnya diperuntukkan untuk Allah. Ada juga koin as atau asarian yang terbuat dari tembaga dan perunggu. 16 as atau asarian ini sama nilainya dengan 1 dinar. Ada juga koin kuadran. 4 kuadran sama dengan 1 as atau asarian. Jadi dibutuhkan 64 kuadran untuk sama nilainya dengan 1 dinar. Ada juga koin lepton yang berasal juga dari tembaga dan perunggu, tapi nilainya 2 lepton sama dengan 1 kuadran. Jadi dibutuhkan 128 lepton untuk sama nilainya dengan 1 dinar. Arti dari kata lepton adalah kecil. Kalau teman-teman pernah menyimak cerita tentang janda yang mempersembahkan persembahan di Bait Allah, nah yang dipersembahkan ini lepton. Mata uang lepton ini adalah mata uang kerajaan Yahudi yang masih berlaku pada zaman penjajahan Romawi pada waktu itu. Mata uang ini dicetak di masa Alexandrianus, Raja Yudea yang memerintah tahun 103 sampai 76 sebelum Masehi, dan masih beredar pada zaman Tuhan Yesus. Di zaman itu beredar pula dirham atau drakma, mata uang orang Yunani yang beredar pada zaman Alexander the Great menaklukkan hampir setengah dari dunia, termasuk Yudea dan Palestina. Nah, dirham atau drakma ini menjadi alat pembayaran yang sah pada waktu itu. Sehingga sampai pada penjajahan Romawi terhadap Yudea, mata uang ini masih dipakai sebagai alat pembayaran yang sah. Adapun pecahan mata uangnya ialah koin 1 dirham atau drakma. Koin 1 dirham ini setara dengan 1 dinar sebagai upah pekerja selama 1 hari di daerah Yudea dan Palestina. Koin 1 dirham ini disinggung di kitab Lukas pasal 15 ayat ke-8 yang menceritakan tentang seorang perempuan yang mempunyai 10 dirham kemudian kehilangan 1 di antaranya. Ya, 1 yang hilang itu adalah 1 koin drakma atau 1 dirham.
Ada juga koin 2 dirham atau didrakma, beratnya 6,8 gram, terbuat dari perak dan biasa digunakan sebagai bea bait Allah selama setahun bagi orang Israel. Ada juga koin 4 dirham atau tetradrakma. Koin tetradrakma ini setara dengan shikal tiran, satuan dari 30 keping perak yang diterima oleh Yudas ketika dia mengkhianati Tuhan Yesus dengan menjual dirinya kepada orang-orang Farisi. Inilah mata uang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika dia menyuruh Rasul Petrus untuk memancing ikan, untuk membayar bea bait Allahnya. Dan juga Petrus pada saat itu dia mengatakan bahwa kamu akan mendapati koin di dalam mulut ikan itu. Jadi bukan 4 koin 1 dirham, melainkan 1 koin yang bernilai 4 dirham atau tetradrakma. Dinar dan dirham pun sampai sekarang menjadi nama mata uang di beberapa negara. Di Aljazair, Bahrain, Makedonia, bahkan Tunisia masih memakai nama dinar. Begitu pula dengan Uni Emirat Arab, Maroko, Qatar, dan Armenia masih menggunakan dirham sebagai nama mata uang mereka. Demikian teman-teman pembahasan kita tentang dinar dan dirham. I hope you guys enjoy dan kita kembali lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan juga subscribe kami tim Ayo Ibadah sehingga kami boleh semangat untuk membuat konten dan juga kita sama-sama belajar, kita sama-sama cari tahu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.